Memasuki abad 21, perkembangan keuangan syariah semakin bertumbuh. Di Indonesia sendiri, bank syariah mulai banyak menunjukkan eksistensinya. Bank syariah menjadi semacam saingan keuangan perbankan konvensional yang berbasis bunga, yang mana menurut para ulama, bunga bank adalah bagian dari riba dan diprediksi dalam jangka waktu yang panjang menyebabkan perekonomian tidak sehat. Maka dari itu, sistem keuangan berbasis syariah mengganti sistem bunga dengan konsep bagi hasil atau mudharabah. Jika kita lacak di dalam Al-Quran secara spesifik, tidak ditemukan istilah mudharabah. Yang ada hanyalah al-bai, jual beli, dan tijaroh atau perdagangan. Dari mana sebenarnya asal muasal akad mudharabah? Benarkah konsep mudharabah dicetuskan oleh Nabi Muhammad? Atau bahkan sebelum kerasulan Nabi, mudharabah sudah terkenal? Simak pembahasannya dalam sirah kali ini. Mubasyarah ila qissatihi. Suku Quraisy memang terkenal sebagai suku pedagang di seantero Arab. Mereka terkenal sebagai pedagang-pedagang yang dermawan, pemikirannya matang, dan mampu mengedepankan kedamaian dan perdamaian. Kisah perjalanan dagang Quraisy ini diabadikan dalam Quran surah Quraisy. Ila fi Quraisy, karena kebiasaan orang-orang Quraisy, ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Dalam surah ini diterangkan dengan sangat jelas kebiasaan suku Quraisy yang suka melakukan perjalanan dagang. Pada musim panas mereka berkunjung atau berdagang ke Syam, sedangkan pada musim dingin berdagang ke Yaman. Tentang siapa yang memajukan perdagangan Mekah, seorang sejarawan Suwarno Muhammad menyebut bahwa tokoh yang merintis Mekah menjadi kota dagang adalah Qusay bin Kilab, yang masih nenek moyang Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, perkembangan dagang Mekah dilanjutkan oleh keturunan Qusay, yaitu Hashim bin Abdi Manaf, buyut Nabi Muhammad SAW. Ia dianggap sebagai orang yang mempelopori perjalanan dagang. Periode perdagangan Hashim menjadi kelompok yang paling terkemuka di Mekah. Mereka dinilai sebagai pedagang Mekah pertama yang menjalin perdagangan internasional dengan Suriah dan Yaman. Putra Hashim yang tidak lain adalah Abdul Muthalib, digambarkan sebagai pedagang sukses di usia mudanya. Soal perdagangan, masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam telah banyak mengenal dan menggunakan mata uang asing, yaitu dirham dan dinar sebagai alat tukar. Dirham ini ada dua macam, dari Persia dan dari Bizantium. Dirham terbuat dari perak, sedangkan dinar terbuat dari emas. Selain alat tukar, aktivitas perdagangan Arab juga sudah mengenal alat pengukuran seperti so, mud, aukiyah atau ons. Menurut sebuah riwayat, alat pengukuran yang orang Arab kenal ternyata mengacu pada kebiasaan orang-orang di Mekah dan Madinah. Dari sini kita bisa tahu bagaimana pesatnya dan terkenalnya bisnis perdagangan di Mekah, yang ternyata banyak dipelopori oleh Bani Hashim, keluarga Nabi Muhammad SAW. Tapi sebentar, sebelum kita masuk ke sejarah mudharabah, subscribe channel Ruang Sujud biar teman-teman gak ketinggalan update terbaru dari kami seputar kajian keislaman. Baik, kita lanjut. Di bawah pengasuhan kakeknya, Nabi Muhammad SAW sudah terbiasa dengan aktivitas perdagangan, dan memang itu kehidupannya. Karena sudah terbiasa dengan lingkungan seperti ini, saat usia 12 tahun, Nabi ikut Abu Thalib dalam perjalanan dagang menuju Syam. Begitu menginjak usia dewasa, Nabi Muhammad SAW sudah mampu berdagang secara mandiri. Beliau menjalankan bisnis tahap demi tahap, membeli barang-barang dari suatu pasar lalu dijual lagi kepada orang lain. Hingga pada akhirnya Nabi bertemu dengan model bisnis mudharabah, di mana bisnisnya didanai oleh pemilik modal dan keuntungan bisnisnya dibagi dua. Nabi Muhammad muda melakukan transaksi mudharabah ini bersama dengan Sayyidah Khadijah. Yang menjadi sohibul mal atau pemilik modal adalah Khadijah, sedangkan Nabi sebagai mudharib atau pengelola yang menjalankan bisnis. Dibanding dengan mitra bisnis Khadijah yang lain, kerja dagang dengan Nabi menghasilkan keuntungan lebih besar 2 kali lipat saat berdagang di pasar-pasar Busra. Ketika Khadijah mengetahui hal ini, ia memberi bonus untuk Nabi, dan ini belum pernah terjadi kepada para pedagang suku Quraisy lainnya. Selain bermitra dengan Khadijah, Nabi juga pernah bermudharabah dengan Sa'ib bin Ali Sa'ib dan Tolhah bin Ubaidillah. Jadi bisa kita simpulkan bahwa konsep mudharabah sudah dikenal sejak lama di kalangan Quraisy, bahkan jauh sebelum adanya ajaran Islam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tobroni dari Ibnu Abbas, dikisahkan bahwa Abbas bin Abdul Muthalib pernah bermudharabah.
Saat menyerahkan harta sebagai mudorobah, ia mensyaratkan kepada mudoribnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan dilanggar, mudorib atau pengelola bisnis harus menanggung resikonya. Nah, ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas didengar oleh Rasulullah, beliau membenarkannya. Pada intinya, walaupun tidak dijelaskan dalam Al-Quran, bahkan terkesan mengadopsi dari kebiasaan orang Arab jahiliyah, konsep mudorobah ini menjadi sunnah. Dalam ilmu usul fikih, hal ini dikenal dengan metode al-urf, adat istiadat yang baik sebelum masa kerasulan yang boleh dipertahankan dalam tradisi perdagangan, selama tidak melanggar syariat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Gimana teman-teman? Ada pendapat lain? Silahkan diskusi di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.